Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Zofar. Kepada Zofar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zofar yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu pemberitahuan kepada seluruh peserta yang bisa atau tidak ada kendala untuk on-cam, silakan on-cam. Dan terkait untuk hari ini sampai dengan besok, jangan lupa untuk mencatat ya dan menyimak materi yang akan nanti disampaikan oleh pemateri. Mungkin itu saja. Selanjutnya yaitu boleh operator yaitu pembacaan CV pemateri pada agenda kita hari ini. Oke, pada pemateri kita pada siang hari ini yaitu bernama Andi Bolkia atau biasa disebut Kak Andi. Beliau berasal dari Depok dan terkait pengalaman profesional lebih mendominasi dalam pengisi acara-acara di kampus kita, STCB, pemateri, bahkan ada juri, ada trainer juga, seperti itu. Dan insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan diisi oleh Kak Andi. Mungkin udah ada belum Kak Andinya? Nah, mungkin itu saja untuk pembacaan CV-nya. Selanjutnya kepada Kak Andi ya. Kepada Kak Andi saya persilahkan. Oke, siap. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Jelas Kak. Terdengarkan. Jelas ya. Oke. Ini pada hantu gimana nih? Gak ada yang on cam nih. Gimana nih teman-teman Saf? Boleh minta tolong on cam dulu sebelum dimulai agar lebih nyaman. Izin sambil share screen-nya.
Siap. Yang lain mungkin ada yang mau on cam? Oke, siap. Thank you. Ya, Pak MC, Pak Ahmad Ridwan. Yang lain mungkin biar kelihatan. Aku suka sedih dan bingung kalau misalnya ngomong tapi takutnya nggak ada orangnya kayak gitu. Oke, thank you Pak Muzaffar. Suaranya luar biasa tadi. Oke, mungkin langsung aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah dan dimudahkan urusannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam saya sekali lagi bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, bukan hanya dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya, dan dimudahkan dalam menjalani kehidupannya, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan khususnya teman-teman di organisasinya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, kan lebih enak. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelumnya, yang paling pertama, mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat berkat ialah kita bisa berkumpul di ruangan Zoom yang insya Allah bisa menjadi tempat kebaikan untuk kita, dan di acara daurah yang semoga diberkahi ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman Himasaf yang telah bersedia untuk mengundang saya menjadi pemateri terkait manajemen tim, nanti juga terkait manajemen waktu dan manajemen rapat seperti itu. Dan tak lupa salam hormat kepada Pak Chairman, Pak Fadil. Sehat, Dil? Mana nih Fadil? Nggak kelihatan mukanya. Oh, nggak ada ya Fadil. Fadil Chairman kan sekarang? Oke lah. Iya, Kak. Berarti lagi tidak terkondisikan. Oke, siap. Semoga teman-teman SAF bisa dimudahkan dan diberkahi. Oke, mungkin langsung aja terkait manajemen tim. Aku sih ngerangkum dari semua tor yang ada, ternyata arahnya ke manajemen tim. Nanti di dalamnya ada terkait manajemen rapat. Tapi sebelumnya mohon izin ya teman-teman buat bisa sedikit sharing apa yang pernah saya pelajari di dalam 23 tahun ini terkait manajemen tim dan manajemen rapat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, saya Andi Bolkiah. Saya adalah People Development Enthusiast. Jadi sangat penyuka dunia manusia, dunia pengembangan diri itu adalah saya banget. Dan untuk saat ini ada 4 peran yang sangat saya pegang di dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, saya menjadi HRD, posisi sebagai HR Officer di PT Envitech Multi Indonesia. Jadi kalau misalnya bagian rekrutmen orang, bagian pengembangan di dalam SDM perusahaan, pabrik, nah itu urusannya ke saya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang berminat belajar buat CV, belajar gimana ngoptimalin diri, nanti bisa japri-japri aja. Senang kok untuk belajar kayak gitu. Terus saya juga memiliki sedikit pengalaman sertifikasi trainer high class response, dan merupakan bagian asosiat dari Butterfly Egg Group sama seorang slide designer seperti itu. Ini aman gak sih? Aku tuh takut ngomong sendiri gitu. Aman kan ya? Terdengar ya? Aman, Kak, aman. Oke, ini Aman, sedikit Bang. Oke, aman ya. Ini sedikit perkenalan dari saya, jadi biasa dipanggil Andi. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang pengen belajar terkait respon, pengen belajar terkait HRD, gimana dunia pengembangan manusia, sampai pengen nyari pekerjaan, bolehlah kita komunikasi. Insya Allah aku bisa bantu gimana dari sudut pandang HRD gitu. Dan aku dari dulu, maaf ini biasa tinggal di Riau, jadi gunainnya aku gitu. Sekarang udah tinggal di Riau. Dan dari dulu dalam ngisi materi, aku pasti ngebuat yang namanya diawali dengan sebuah pertanyaan. Ada yang tahu ini gambar apa, teman-teman? Boleh dibantu? Ada yang tahu ini gambar apa? Catur. Oke, siap. Thank you. Ada yang jawab catur ya. Ada yang tahu gambar kedua ini apa?
Stick PS. Stick PS. Oke, siap. Stick Jari. PS ya. Oke, yang terakhir. Oh, jari ya. Iya, nggak salah. Benar. Yang ketiga gambar apa ya? Dadu. Dadu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa persamaan dari ketiga gambar ini? Permainan, Kak. Oke, siap. Thank you yang jawab. Siti Rahma ya. Oke, thank you ya untuk jawabannya dan teman-teman yang lainnya. Iya, ini sama-sama adalah permainan. Arahnya sama-sama ke permainan. Stick PS, dadu, dan catur. Kenapa aku memulai dengan sebuah kata, yaitu permainan? Aku tuh pengen materi hari ini, 1 jam dari sekarang, merupakan layaknya sebuah permainan, yaitu menyenangkan. Layaknya sebuah permainan dan film, itu menyenangkan kayak gitu. Aku pengen materi kita menyenangkan. Dan yang namanya permainan, yang namanya film, itu pasti ada namanya rules of the game-nya. Namanya permainan itu ada peraturannya. Dan aku juga pengen peraturan yang aku sampaikan, 5 peraturan ke depannya, mohon untuk bisa dijalankan. Peraturan yang pertama, aku minta tolong tepat waktu. Tepat waktu di sini bukan hanya datang tepat waktu, tapi keluarnya juga tepat waktu. Coba teman-teman kita bayangkan kita lagi main, enggak deh, kita lagi nonton bioskop. Filmnya adalah 1,5 jam. Terus di menit 50 ternyata teman-teman keluar karena ada sesuatu. Keluar 20 menit, akhirnya masuk lagi. Kira-kira nonton filmnya enak atau enggak? Dapat enggak poinnya kayak gitu? Enggak. Kurang Enggak. full nggak sih? Walaupun dapat tapi kayak nggak 100% kan. Nah, maka dari itu aku pengen ngasih tahu masuknya tepat waktu, keluarnya juga tepat waktu sesuai dengan materi ini selesai. Seperti itu. Peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua aku minta tolong juga meskipun kita online, meskipun kita nggak bertatap langsung, hanya lewat Zoom, aku minta tolong handphone itu jangan dimainin. Biar tetap fokus 100%. Karena guruku pernah ngasih tahu yang namanya multitasking itu menyebabkan kebodohan. Kalau misalnya kita lagi daurah kayak gini, teman-teman sambil main HP itu multitasking, itu bisa menyebabkan kebodohan. Jadi hati-hati ya. Itu yang kedua. Yang ketiga aku minta tolong juga yang bisa on cam, mohon bisa on cam agar apa ya? Aku lebih nyaman kalau misalnya bisa melihat wajah-wajah. Di sini deh aku sambil scroll ke bawah gitu loh muka-mukanya. Jadi biar tahu reaksi teman-teman. Jadi yang ketiga on cam. Pertama tepat waktu, yang kedua jangan main HP, yang ketiga on cam. Yang keempat, kalau misalnya sesuai tadi MC arahkan, kalau misal ada yang bisa dicatat, tolong dicatat. Kalau enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Ini yang keempat. Sampai yang terakhir, ini yang paling penting bagi seorang Andi Bolkiah dalam misi materi. Minta tolong ketika aku bertanya, tolong dibantu jawab ya. Karena ketika nggak dijawab itu sedih biasanya. Kayak nggak ngerasa didengar. Jadi kalau misalnya lagi ditanya, tolong dijawab. Kalau misalnya diminta tolong sesuatu, tolong dikerjakan. Terkait 5 peraturan ini, apakah bisa dibantu untuk dijalankan teman-teman? Bisa, Kak. Aman ya? Oke, siap. Aman. Terima kasih Aman, banyak Kak. keluarga Siti Rahma dan lain-lain. Aman ya? Oke, siap. Mungkin aku langsung mulai aja terkait materi ini. Insya Allah 1 jam. Aku mulai dengan sebuah pertanyaan teman-teman. Teman-teman ada yang punya pengalaman gagal bersama tim, teman-teman? Ada? Oke, ada ya? Ada atau selalu lancar terus? Ada. Ada ya? Ada Oke. ke Ada ya? Atau jangan bilang baru 2 bulan naik periode nggak ada kegagalan kan? Masih aman kan? Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Yang tadi jawab, oh ya kalau misalnya sulit ngomong open mic boleh di chat aja ya. Hampir ya. Oke, siap. Boleh di chat juga nggak apa-apa ya. Nah, pertanyaannya, oleh orang-orang yang pernah mengalami kegagalan dalam tim, apa penyebabnya kira-kira teman-teman? Atau ya kira-kira penyebab gagalnya sebuah tim apa sih? Ada yang bisa bantu di kolom chat atau di mic? Silakan. Ayo. miskom kah miskom. Oke, 1, miscommunication. Oke, ada lagi. Thank you Pak MC. Ada Sama lagi. nggak kompak. Nggak kompak. Oke, 2. Ada lagi. Menghilang kah Nggak nerima menghilang. pendapat. Menghilang, miskom, ghosting, nggak menerima pendapat. Oke, siap. Thank you. Lepas tanggung jawab. Oke, siap. Yang Rencana jawaban, yang belum matang. oh rencana yang belum matang. Oke, siap. Terima kasih deh buat teman-teman jawabannya.
yang teman-teman katakan itu benar semua teman-teman. Miskom, ghosting, lepas tanggung jawab, yang tadi bilangnya perencanaan yang nggak matang, itu semua teman-teman benar. Dan aku memetakan ternyata faktor-faktor kegagalan tim ini bisa diwakilkan dari 4 poin teman-teman. Yang pertama namanya ketidakjelasan tujuan. Departemen itu nggak jelas atau organisasi itu nggak jelas, itu bisa jadi faktor kegagalan tim. Yang kedua, kurangnya peran yang didefinisikan. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Sama yang keempat, kepemimpinan yang tidak efektif. Contoh, misalnya ada sebuah organisasi yang ya udah, ya udahlah gue jalanin proker aja, masalah nanti ya udah lihat aja nanti gitu, tanpa memikirkan tujuan dari awal. Itu bisa jadi kemungkinan besar yang namanya kegagalan dalam tim kayak gitu. Bisa jadi ke depannya walaupun hanya 3 bulan ke depan ya bisa jadi gagal kayak gitu. Kenapa? Mereka tuh akan mudah kendor, tujuannya itu nggak jelas. Kurangnya peran yang didefinisikan tuh maksudnya kayak gini, anggotanya kita bertujuh, tapi karena bertujuh nggak ada yang didefinisikan. Oh, kamu yang bagian sekre, bagian kepenulisan kayak gini ya, kamu bagian bendahara yang... Nah, itu harusnya ada pembagian-pembagian kayak gitu. Dan ternyata pembagian-pembagian kayak gitu nggak dijalankan. Nah, itu bisa jadi faktor-faktor kegagalan tim. Dan dampak buruknya, kalau misalnya benar-benar ini dijalankan nih 4 poin faktor ini, maka akan mendapatkan yang namanya dampak buruk. Dan dampak buruknya ini benar-benar bad. Benar-benar bednya kayak gimana? Ya kita akan ada konflik, kita akan gagal sampai tujuan, nanti buruknya lagi kita bisa selek sama anggota, kita bisa bukan hanya selek sama anggota tapi sama pihak-pihak luar. Itu ya orang-orang jadi stres kayak gitu. Dan aku nggak mau teman-teman SAF yang baru beberapa bulan ini bareng-bareng dan mulainya dengan daurah ada kena dampak buruk kayak gini. Makanya dari awal keren banget teman-teman SAF ini pengen ngebuat daurah dan materinya terkait manajemen tim sehingga menjauhkan dari poin-poin dampak negatif ini. Jadi harapannya teman-teman bisa mendengarkan aku tuh biar jangan sampai kita sama-sama kena dampak negatif ini. Kayak gitu, konflik, gagal sampai tujuan, stres, dan seterusnya. Tapi sisi lain, kalau misalnya Himasaf ini berhasil yang namanya meningkatkan kemampuannya, memanajemen timnya, insya Allah sih SAF ini bisa dapat dampak-dampak positif. Kebaikan-kebaikannya positif apa aja? Bisa memperbanyak jaringan, terus kredibilitas dari setiap orangnya, setiap setiap di departemen di organisasinya itu meningkat, profit juga bisa jadi didapatkan, ilmu dan kepuasan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu aku pengen nyampein dari sekarang bahwa yang namanya ilmu manajemen tim itu penting. Terkait sampai sini ada yang dibingungkan nggak dari kalimat-kalimat yang aku sampaikan? Ngebangun why-nya. Aman ya, teman-teman? Aman. Aman ya. Man, Jadi Bang. Jadi tujuanku pengen ngasih materi ini biar teman-teman nggak sampai ke dampak negatif tadi, tapi bahkan bisa mendapatkan hal positif di sini seperti jaringan dan seterusnya. Sehingga aku pengen ngebahas terkait manajemen tim. Aku mau nanya lagi, kira-kira ada yang tahu arti manajemen tim? Manajemen tim itu apa? Atau manajemen tim apa sih yang kalian tahu tentang manajemen tim? Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Ada? Mengatur sebuah tim. Oh, oke, siap. Makasih banyak dia Puspita, mengatur sebuah tim. Ada lagi definisi dari manajemen tim? Ada? Ini yang cowok apa nih? Yang cowok diam-diam aja kalah nih. Pak Fadil gimana? Pak Fadil, Lagi mikir kira-kira? kayaknya lagi mikir. Oh, lagi mikir. Atau Pak Fadil gimana? Manajemen tim menurut Pak Fadil apa sih? Menyusun itu, Bang, buat menjadi tim yang teratur dan tertata gitu. Oke, menyusun agar menjadi tim yang teratur ya. Oke, dan rata ya. Oke, siap. Thank you. Ada lagi? Udah aman ya? Oke, jawabannya sebenarnya udah tipis-tipis ke arah yang pengelolaan tim agar dapat mencapai satu tujuan yang sama. Oke, siap. Thank you, dia Puspita.
Nah, ini jawabannya udah kalau dibilang 75% ke arah yang benar lah kayak gitu. Mungkin lebih disempurnakan pakai bahasa Indonesia yang benar nih kayak gini nih. Definisi dari manajemen tim. Manajemen tim itu adalah disiplin yang berkaitan dengan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau dibilang, ini kata kuncinya tuh dari tiga titik. Yang pertama POAK, mulai dari planning, mulai dari mengorganisasi, mengarahkan, sampai mengendalikan, sampai evaluasi. Ini kata kunci dari manajemen tim. Yang kedua, ini ngomongin tentang orang yang namanya manajemen tim. Sama yang terakhir yang namanya manajemen tim itu ngomonginnya tentang tujuan. Makanya tadi jawaban dari dia Puspita terkait mencapai satu tujuan yang sama itu benar. Kenapa? Karena tujuannya itu emang mencapai tujuan gitu. Makanya kalau dibilang manajemen tim itu berjalan lancar ketika tiga-tiganya ini dapat teman-teman. Perencanaannya dapat, mengarahkannya dapat, atau implementasinya dapat, evaluasinya dapat. Nah, ini manajemen timnya berjalan. Bukan itu doang, tapi orangnya juga nyaman di dalamnya, itu manajemen timnya berjalan. Bukan hanya sampai di orangnya, tapi tujuannya juga dapat. Nah, itu definisi manajemen tim yang sesungguhnya. Kayak gitu. Dan pertanyaannya gimana sih cara biar manajemen tim ini bisa berjalan dengan benar dan sesuai lah kayak gitu. Dan tapi aku biasa sebelum masuk ke yang namanya cara, aku tuh mulai dengan yang namanya kunci dulu. Aku mulai dengan yang namanya kunci. Yang bahasanya kalau misalnya kunci ini masih belum dipakai dan dimasukkan ke dalam gemboknya, berarti ini kita masih belum bisa masuk kayak gitu ke dalamnya. Dan kunci untuk manajemen tim menurutku itu hanya satu aja. Manajemen tim biar oke, biar aman, dan ini harus bisa diimplementasikan di SAF. Kuncinya itu cuma satu. Kuncinya adalah ngobrol, teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang manajemen tim teman-teman pengen oke, kuncinya itu cuma ngobrol, teman-teman. Kenapa? Karena kunci, ya udah dasarnya semuanya pengen bisa planning sampai ke evaluasi, pengen bisa sama orangnya ini oke, pengen bisa tujuannya dapat, ya emang harus ngobrol. Dari banyak-banyaknya kunci yang ada, cuman satu kunci aja yang harus dipakai, yaitu kuncinya ngobrol. Pertanyaannya, apa sih yang harus diobrolin? Ya kan, apa sih yang harus diobrolin? Nah, yang harus diobrolin teman-teman, itu tuh aku ngebacanya ya, kalau dari Himasaf ini, yang pertama yang harus diketahui ini adalah tujuan dari organisasi, teman-teman. Pertanyaannya ini teman-teman udah tahu belum sih tujuan dari Pak Fadil ini naik ke atas? Ini tujuan organisasinya pengen digerakin ke arah mana? Itu dulu. Dan tugasnya Pak Fadil ini adalah bisa menjelaskan terkait tujuan organisasinya. Dan kalau misalnya tujuan organisasinya udah selesai diobrolin, udah dapat, baru masuk dulu ke tujuan departemen. Ini sama aja sama di lingkup kerja juga kayak gitu. Tujuan besarnya dulu, visi besarnya apa, baru masuk ke gimana departemen-departemen ini membantu biar visinya itu dapat. Makanya yang harus diobrolkan kalau bisa nih setelah materi ini atau ketika lagi daurah ini, apa tujuan organisasi, yang kedua apa tujuan dari departemen. Jadi kalau misalnya tujuan dari departemennya organisasi udah dapat, departemen tuh gimana caranya merealisasikannya. Contoh, pas aku nanya sama Fadil, ternyata tujuan dari Himasaf ini adalah menjadi Himasaf yang sebagai organisasi yang bersolidaritas dan berkompeten. Kuncinya di dua kata, bersolidaritas dan berkompeten. Berarti itu adalah tujuan organisasi. Pertanyaannya, departemen-departemen ini bisa bantunya apa, teman-teman? Nah, makanya ketua kepala departemen, kepala divisi, nah itu wajib bisa membantu gimana Fadil mencapai ke bersolidaritas dan berkompeten itu. Ini obrolan kedua yang harus ada kayak gitu. Obrolan yang ketiga harus namanya mengenal anggota. Nanti aku ajarin gimana caranya biar bisa kenal anggota dengan dengan salah satu metode gitu. Sama yang terakhir harus ada namanya grup notulensi, teman-teman. Wah, ini kok jadi kemana-mana ya. Nah, intinya yang pengen aku sampaikan teman-teman, kalau pengen SAF ini tidak berdampak buruk seperti yang tadi aku perlihatkan di awal,
tapi pengen dapat hal-hal positif, maka manajemen timnya harus rapi. Gimana cara manajemen timnya harus rapi? Dia harus megang kunci. Kuncinya namanya ngobrol. Dan apa yang diobrolin 4 poin ini? Tujuan organisasi, tujuan departemen, kenal sama anggota itu harus clear, sama yang terakhir grup notulensi itu harus ada. Ini dia. Dan catatan yang tambahan dari aku terkait terapan rutin 1 kali per pekan. Jadi wadah untuk bisa mendapatkan 4 poin ini, wadahnya adalah harus ada namanya rapat rutin 1 kali per pekan. Deal, jangan sampai ada departemen yang nggak rapat rutin sepekan sekali kayak gitu. Kenapa? Itu wadahnya ngobrol. Dari dulu gue ketika organisasi, ya gue bilang mau nggak ada pembahasan, mau nggak ada proker yang kita kejar, intinya rapat rutin harus tetap jalan. Intinya ngobrolnya itu harus tetap ada. Kenapa? Karena disitulah poin saling menguatkannya kayak gitu. Sejauh ini apakah tergambar urutan yang gue sampaikan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman teman-teman? Aman bang, aman. Lanjut. Aman, Aman Kak. ya? Aman ya? Aman. Oke, jadi gue pengen bilang tadi ya, jangan sampai kita SAF ini kena dampak buruk tapi dapat dampak baiknya. Dengan cara apa? Manajemen timnya oke. Kalau misalnya manajemen timnya oke, insya Allah nggak akan kena. Gimana cara manajemen tim oke? Kuncinya adalah ngobrol. Apa yang diobrolin 4 poin tadi, dan catatannya adalah wadahnya di rapat rutin yang minimal 1 kali per pekan. Terus itu kan tadi hanya sekedar kunci. Itu kan tadi hanya sekedar arahan. Lu harus ngomongin tentang tujuan organisasi. Lu harus ngomongin tentang tujuan departemen. Itu kan hanya sekedar arahan aja bang. Gimana caranya tuh lu masih belum ngasih tahu. Setelah ini gua akan ngasih tahu gimana caranya biar lu tahu tujuan organisasi, lu tahu tujuan departemen, lu bisa kenal anggota. Nanti gua bantuin caranya gimana. Cuman yang penting lu harus tahu hal-hal yang harus lu capai, terutama buat kadep-kadep, buat Pak Fadil nih yang di atas, ya harus bisa dapetin jawaban dari pertanyaan ini. Nah, gue mau ngasih tahu ada 4 cara yang menurut gue ini oke untuk bisa manajemen timnya berjalan. Menurut gue ini adalah 4 cara yang menurut gue oke kayak gitu. Cara yang pertama, kita harus menetapkan tujuan. Nanti gue ajarin cara ngebuat tujuannya kayak gimana. Yang kedua, kita harus saling mengenal tim. Nanti gue ajarin cara metode yang menurut gue bisa digunakan untuk mengenal tim. Yang ketiga, kita harus bisa namanya mengoptimalkan rapat. Dan yang terakhir, kita harus bisa namanya mengoptimalkan waktu. Gimana caranya? Abis ini gue jelasin satu persatu. Tapi tolong tetap fokus dan didengarkan. Kita masuk yang pertama, terkait namanya menetapkan tujuan. Teman-teman, tadi kan poin paling pertama adalah menetapkan tujuan. Yang namanya menetapkan tujuan itu, dari dulu gue di SEBI belajar sama dosen siapa gue nggak inget. Ya namanya tujuan itu harus dilakukan dengan SMART. Mungkin teman-teman yang akses I 2022 ya. Nah itu udah pernah ngerasain nih, namanya harus SMART kayak gitu. Dan ini juga wajib ada nih di SAF teman-teman. Tujuan dari departemen, tujuan dari organisasi yang SMART. Yang SMART kayak gimana ya, udah isinya dari spesifik, measurable, achievable, relevan, sama ada time-nya, ada batasan waktunya. Contoh, gue mencontohkan ketika gue waktu itu sempat di M3. Gue dulu di M3 pernah sebagai kepala badan kaderisasi. Anggota gue itu cuma bertiga teman-teman. Anggota gue 3, jadi gue berempat. Cuma 2 cewek sama 1 cowok. Sama gue jadi 2 cowok 2 cewek. Nah ketika gue di kepala kaderisasi saat itu, gue tuh ngobrol sama mereka, gue tentuin tujuannya dulu. Sebenarnya apa sih tujuan kita ada di M3, khususnya di kepala kaderisasi? Ini yang gue tulis teman-teman. Ini tujuan gue ketika awal-awal ada di M3, gue nulisnya kayak gini. Gue pengen menciptakan 750 kader yang mempunyai rancangan hidup dan cara mencapainya. Serta kader tersebut memiliki pribadi yang akhlakul karimah dan berkemampuan powerful leader pada tahun 2023. Ini target gue dulu sama teman-teman yang ada di M3BK. Nah, ini pengen gue jadiin contoh ke teman-teman gimana cara ngebuat tujuan yang SMART kayak gitu.
Contohnya yang pertama adalah spesifik. Kenapa gue bilang yang gue tulis ini spesifik? Karena gue udah jelas, gue tuh spesifik pengen menciptakan 750 kader yang mempunyai rancangan hidup, itu jelas tuh. Gue pengen menciptakan kader, itu spesifik. Staff juga harus bisa kayak gitu, ngebuat sesuatu hal yang spesifik, biar nanti manajemen timnya jalan. Jadi spesifik. Yang kedua, measurable. Measurable itu terukur. Yang namanya terukur itu harus kuantitas, harus ada angkanya. Makanya gue tulis 750 kader. Meskipun masih belum tercapai, tapi ini target gue dulu. Sejauh ini kegambarkan ya teman-teman. Jadi harus spesifik, harus measurable, terukur. 750 kader. Yang ketiga, achievable. Menurut gue ini achievable. Ini gue bisa ngejalaninnya. Gue bisa bikin ini berjalan saat itu. Kenapa? Wah, gue ada wadahnya nih. Biar gimana teman-teman bisa ngebuat rancangan hidup. Gimana caranya biar ada tipis-tipis terkait akhlakul karimah sama kemampuan leader. Makanya tujuannya juga harus achievable. Yang keempat harus relevan sama yang kita lagi kejar, sama yang terakhir harus ada waktunya. Makanya gue nulis pada tahun 2023. Ini contohnya. Sekarang kembali ke teman-teman. Ini gue udah ngasih, nanti habis ini gue kasih PPT-nya buat dipelajari. Kalau bisa jadiin tugas daurah, atau kalau bisa setelah daurah, teman-teman ngumpul nih sama teman-teman departemen. Ya minimal tahulah tujuan dari departemennya apa, kayak gitu. Tapi yang paling PR Fadil, lu harus bisa ngasih smart dari organisasi lu. Misalnya dalam 1 tahun ini, gue pengen Saf bisa jadi mendapatkan predikat baik dengan skor 85 dan memiliki dampak kepada setiap mahasiswa akuntansi yang ada di SEBI, misalnya kayak gitu. Itu kan tujuan besarnya kayak gitu. Dan nanti teman-teman dari departemen itu nurunin gimana nih caranya biar bisa terasa di setiap mahasiswa akuntansi di SEBI kayak gitu. Dan inilah yang pengen gue sampaikan yang pertama terkait menetapkan tujuan tim, harus bisa smart. Oke, how to yang pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silahkan. Gimana cara ngebuat tujuan tim? Ayo, silahkan. Dari Fadil, dari teman-teman yang lain, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini pada tidur siang apa gimana nih? Ya bang, Silakan. gini bang ya, apa Mm-mm. kalau misalkan dari gue pribadi itu sebenarnya kalau saya untuk menentukan tujuan ada, tapi kalau misalkan kita membalikkan lagi ya, berarti kita mengerti kemampuan masing-masing ya, masing-masing anggota. Mm-mm. So, kayak kadernya mungkin, misalnya gue bisa aja menargetkan buat teman-teman ini prokernya lebih lagi gitu kan dari sebelum-sebelumnya, atau misalnya kayak Oke. lebih range-nya lebih keluar lagi gitu, nggak harus pengurus macam atau gimana. Dan Oke. sedangkan gue sendiri pun pengennya itu terpandangnya nggak membebani buat mereka gitu. Tapi maksud Oke. gue motivasi buat lebih baik lagi. Cuman kadang-kadang orang tuh ya ada yang mengkontra, ada yang menolak, soalnya kayak jangan dia mungkin ini kayak mengemban beban sama macam. Mungkin karena emang dengan berbagai macam alasan. Itu gimana bang ya? Solusi dari gue sendiri yang ngerasain mungkin gitu ya, Bang, ya. Oke, Kadang oke, siap. gue mikir gitu. Siap. Thank you buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya keren banget. Dan ini relevan sama poin nomor 3, achievable deal. Dan gue berpikir dengan lu ngomong kayak gitu, lu udah jadi leader yang lu selangkah lebih mengenal kapasitas dari tim lu. Dan itu sebuah apresiasi banget lah. Makanya poin ketiga yang harus lu lakukan adalah achievable. Achievable itu adalah ya ini bisa digapai kayak gitu. Yang kalau misalnya lu berpikir, wah kapasitas dengan tim yang saat ini bukan merendahkan, tapi lebih ke ini gua gimana ceritanya harus benar-benar bisa terrealisasi tujuannya kayak gitu. Makanya bukan yang menurunkan standar, tapi lebih ke menyesuaikan sama kondisi dari organisasi lu kayak gitu. Makanya kalau gua ngerespon, gak apa-apa deal. Lu pasang tinggi yang tapi dengan catatan lu harus achievable. Lu harus bisa emang ini
anggota tim lu, kadep-kadep lu itu masih bisa mencapainya. Kalau misalnya dirasa masih belum bisa untuk ditambahkan proker, ya jangan ditambahkan proker. Bisa jadi kan diinovasikan kayak gitu. Yang penting poinnya yang namanya tujuan harus bisa dicapai. Dan kalau misalnya lu rasa ngebebanin anggota lu, tahan dulu. Misalnya kapasitasnya diturunin sedikit kayak gitu. Yang penting ini bisa dicapai kayak gitu. Dan menurut gue ini angka yang sangat gede Dil. Gue pengen semua anak Sebi waktu itu gue pengen punya rancangan hidup kayak gitu. Ini angka yang, tapi gue berpikir sama teman-teman, ini bisa loh. Kalau misalnya kita jalanin ini bisa loh. Makanya kemarin berani kita nulis kayak gini. Dan ya udah yang pengen gue sampaikan inilah achievable-nya harus diperhitungkan juga gitu Dil. Jangan memaksakan. Keren-keren. Aman Dil? Oke Bang, siap Bang. Thank you Bang. Oke, siap. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan terkait menetapkan tujuan? Apa sudah aman? Gimana teman-teman? Udah aman? Aman, Kak. Aman ya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya aman ya. Ini adik-adik juga jangan adik-adik staff jangan berpikir ini cuma bisa untuk orang-orang strategis. Enggak. Ini teman-teman juga harus bisa berpikir ini peluang untuk teman-teman juga kayak gitu. Dan kedepannya teman-teman yang akan menggantikan abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Makanya harus tetap melek yang namanya hal strategis kayak gini. Terkait menetapkan tujuan tim. Dan teman-teman juga nanti bantu ya kadep-kadepnya ketika diskusi, apa nih tujuan dari departemen kita kayak gitu. Minimal kayak gitu. Ini yang pertama adalah manajemen tim biar oke adalah menetapkan tujuan tim. Yang kedua, teman-teman kalau pengen manajemen timnya oke, teman-teman harus bisa saling mengenal tim. Dan saling mengenal tim ini banyak metodenya. Banyak cara, banyak hal yang bisa lo lakukan biar lo bisa kenal sama anggota tim lo. Atau kenal sesama tim kayak gitu. Bukan hanya ya sesama anggota bisa kenal. Tapi yang pengen gue kasih ini salah satu tools aja. Tools yang gue pakai dulu ketika gue organisasi. Dan ya gue ngasih ke beberapa orang metodenya namanya metode CAPS kayak gini. Ini metode yang dibuat sama Dr. David. Nanti gue kasih lihat sedikit dia itu siapa kayak gitu. Namanya metode CAPS. Ini di dalam metode CAPS ini dia tuh membagi tipe-tipe orang secara vertikal dan horizontal kayak gitu. Tipe-tipe orang yang kelihatan gak ya notnya nih. Ini dia menganggap ada orang yang tipenya agresif. Ada yang tahu definisi agresif nggak sih? Agresif itu kayak ya bergercep lah, orangnya gercep. Jadi orang ada yang tipenya gercep, ada yang tipenya namanya submisif. Submisif itu santai, bawaannya slow, nggak terburu-buru. Tapi kalau misalnya agresif ini cepat. Terus ada juga yang tipenya dia task fokus. Dia fokusnya orientasinya pada pekerjaannya gimana tercapai kayak gitu. Tapi ada juga orang-orang yang namanya people focus. Dia tuh tipenya yang emang bukan orientasi ke tugas, tapi gimana ceritanya people ini nyaman kayak gitu. Nah ini adalah tipe-tipe orang. Dan menurut Dr. David, mana ini clear ya ini dia. Menurut Dr. David ini kalau misalnya digabungin ini menjadi namanya CAPS teman-teman. CAPS itu apa? Ini dia. CAPS itu singkatan dari namanya controller, analyzer, promoter, sama supporter. Jadi dia tuh ngebagi orang-orang tuh menjadi empat tipe gaya perilaku. Nah ini Dr. David Merrill ini psikologi industri yang berfokus pada gaya model perilaku. Jadi dia menganggap orang-orang ini jadi empat jenis orang lah kayak gitu. Jenis yang pertama ini namanya task focus. Task focus dia fokusnya sama pekerjaan, tapi dia juga agresif, geraknya cepat. Nah ini disebutnya controller. Ada di antara teman-teman orangnya controller. Nanti gue sebut siapa. Jadi dia tuh tipenya ya udah orientasi sama pekerjaan. Walaupun ada orientasi sama orang, tapi nggak sedalam itu. Dia tuh fokus sama pekerjaan sama dia cepat. Ada juga tipenya yang dia fokusnya sama pekerjaan, tapi dia nyantai orangnya, slow. Nah ini disebut analyzer. Ada juga dia orangnya people focus, fokusnya sama orang, tapi dia gercep.
Ini namanya promoter. Ada juga tipenya gue nih, gue tuh supporter. Supporter kayak gimana? Gue people focus, sama gue tuh santai bawahnya. Gue nggak bisa agresif. Gue bawahnya submisif kayak gitu. Dan ini adalah tipe-tipe orang teman-teman. Dan gue sih aslinya ya pengennya tuh semua orang langsung gue cek tipe-tipenya di mana. Cuman eh, keterbatasan kemarin gue ngehubunginnya, pokoknya gue terlambat lah baru ngehubungin hari ini, jadi masih belum bisa semua. Cuman beberapa orang tadi gue coba ngecek, oh ternyata dia tipenya seperti ini kayak gitu. Dan ini yang pengen gue sampein eh, ketika gue nih, nggak usah deh. Dan hasil dari empat empat titik ini, gue tuh orang-orang SAF yang gue dapetin, ini dia nama-namanya. Gue baru dapat 4 nama aja. Yang pertama Lia. Lia ini ternyata tipenya tipe controller. Nanti gue ajarin gimana caranya biar Lia ini nyaman berkomunikasi. Kita berkomunikasi sama Lia yang bikin dia nyaman lah kayak gitu. Terus sedangkan Siti Ratna sama Fakih ini nih tipenya promoter. Nanti gue ajarin gimana caranya kalau pengen komunikasi yang bikin si Fakih sama si Siti Ratna ini nyaman, ya udah gimana caranya nanti gue ajarin. Gitu juga nanti ke Wardah kayak gitu. Dan Wardah ini tipenya adalah tipe-tipe supporter sama kayak gue. Tipenya dia emang people focus sama submissive kayak gitu. Dan ini yang pengen gimana cara gue mengenal anggota tim, salah satunya adalah gue memetakan. Oh, ternyata anggota gue namanya Mariam Kamila, dia tuh tipenya promoter. Oh, ternyata anggota gue yang namanya Fityah, dia tuh tipenya controller. Dan inilah yang pengen gue sampaikan, kalau bisa teman-teman dicek juga satu organisasi ini, dia tuh tipenya apa, sehingga kita bisa komunikasi enak ke dia kayak gimana kayak gitu. Contoh, kita pengen komunikasi sama si Lia sama promoter ini, sama Siti Ratna. Nih, kita pengen fokus ke Lia sama Siti Ratna dan Fakih ini. Kalau lu pada pengen ngobrol sama si Lia, pengen bikin Lia nyaman, lakukanlah dengan jaga jarak. Jangan dekatkan diri kayak gitu. Kalau lu pengen ngobrol sama dia, pengen salaman, jabat tangannya tuh yang kuat. Jangan kayak melehoy-melehoy lah bahasa kita. Dan intinya kontak mata itu langsung. Dia tuh tipenya kuat, jelas, percaya diri. Nada suaranya ya. Nada suaranya itu harus jelas, nggak bertele-tele. Ngomong juga harus cepat, walaupun nggak cepet-cepet banget. Tapi beda kalau misalnya kita lagi ngomong sama Fakih, lagi ngomongnya sama, tadi siapa nih satu lagi? Sama Siti Ratna. Kalau kita pengen ngomong sama Fakih sama Siti Ratna, beda. Kita bukannya harus kuat jelas, tapi kita harus lebih antusias ngomongnya. Kita harus cepat juga tetap ngomongnya dan persuasif. Terus kita juga kalau misalnya lagi duduk, kalau tadi Amalia itu dijauhin, jaga jarak, maksudnya kalau duduk ya depan-depanan kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama promoter, sama Lia, sama Fakih, ya kita harus dekatkan diri. Kita rangkul dia, duduk di sampingnya, senyum santai. Jadi hal-hal remeh-temeh kayak gini ternyata bisa membuat teman kita nyaman kayak gitu. Dan ini adalah salah satu metode untuk mengenal anggota tim. Baik lagi kalau misalnya setiap kadep tahu nih, oh ini orang tipenya promoter, berarti gue harus kayak gini ke dia kayak gitu. Dan ya udah, motivasi yang bisa digunakan kalau misalnya ke controller kayak gini dan seterusnya. Terus kata kunci untuk seorang controller, oh dia harus ngomongin tentang menang, dia harus memimpin, harus dikasih wadah untuk bisa jadi pemimpin kayak gitu. Sedangkan kalau promoter tentang kesenangan, tentang saya merasa, bersosialisasi, pengakuan, menggairahkan poin-poin tersebut. Dan promoter gak nyaman kalau misalnya ada penolakan sosial, ada teman-temannya yang selek, nah itu dia gak nyaman. Makanya ketika lagi ketemu Fakih, ketika lagi ketemu Siti dari siapa, nah itu harus bisa dengan menghindari hal-hal kayak gini. Tapi beda lagi nih kalau sama si Wardah. Wardah ini, kalau kita ngobrol sama dia, bahasa tubuhnya itu harus santai kita. Kita harus tenang. Nggak usah terburu-buru, nyantai aja kayak gitu. Terus jaga kontak mata. Kalau misalnya kita buang mata, buang muka, nah itu malah bikin dia nggak nyaman. Makanya kita malah harus kontak matanya yang ramah.
kita harus suaranya lembut dan menjagalah kayak gitu. Kalau analyzer terkontrol, modulasinya ada, sedikit lebih lambat kayak gitu. Dan harmonisasi tim ini sangat berpengaruh bagi seorang Wardah kayak gitu. Dan kayak dia tuh tipenya sama kayak kalau gue pribadi ya, gue tuh nggak suka kejutan, gue nggak suka dikasih surprise kayak gitu, karena bisa menghilangkan rasa nyaman bagi gue. Dan kalau misalnya ngomong sama Wardah atau melakukan sesuatu sama Wardah ini harus ya udah step by step, bantu untuk menemukan solusi, nah dan seterusnya. Nah ini yang pengen gue sampaikan ke teman-teman, kalau bisa ini kan gue baru nganalisis 4 orang aja ya, gue baru nganalisis dari 4 orang ini aja. Nah kalau bisa teman-teman semuanya saling tahu, oh ternyata Wardah tuh tipenya supporter, oh ternyata Fadil ini tipenya apa nih, gue nggak tahu. Bisa jadi dia seorang analyzer, dia fokusnya sama pekerjaan tapi dia santai bawaannya, bisa jadi kan. Dan bisa jadi si Fakih ini tipenya ini. Nah ini gue berharap teman-teman SAF bisa saling kenal teman-teman. Saling kenalnya tuh bukan hanya sekedar nama, tahu departemen mana, tapi ya lebih dalam lagi, khususnya terkait gaya dia dalam berkomunikasi atau gaya dia dalam berperilaku kayak gitu. Ini yang poin kedua yang ingin gue sampaikan terkait apa ya, harus saling berkenalan. Dan tambahannya lagi terkait saling berkenalan ini, gue tuh pengen ngasih tahu setiap kadep, kalau bisa ya kadep, kepala departemen atau kepala divisi, gue lupa sebutnya kalau di SAP ini apa, lu pada harus tahu ini bro sis, lu harus tahu deh tujuan hidup anggota lu. Teman-teman HRD-nya atau PSD-nya harus tahu tujuan anggota teman-teman ini masuk departemen itu apa, kesibukan mereka itu apa yang bisa dibantu. Contoh, gue ngasih contoh konkret, ketika gue dulu di salah satu organisasi, yang gue lakukan teman-teman, gue tuh mencatat nih, dulu gue di bagian HCM, anggota gue 6 cewek bro sis. Jadi dulu anggota gue ada 6 orang dan ini semua cewek, dan gue berusaha mengenal mereka semua. Gimana caranya? Contoh, gue kenal anggota gue namanya Tazkia. Ya gue ngasih tahu, oh ternyata kata kunci dia adalah seorang yang dakwah. Oh ternyata dia berminat dengan Filipina. Oh ternyata dia masuk HCM dulu, dia tuh pengen dakwah coy. Dia pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang ada di organisasi. Oh dia pengen jadi tempat curhat. Disitulah gue ngewadahin mereka. Oh dia tuh pengen kenal sama Sri Kandi yang ada di ISEF. Dia pengen punya real partner, benar-benar partner. Nah ini yang harus teman-teman cari tahu, teman-teman kadep ya khususnya ya. Mengenal tuh gak cukup di tadi kita tahu gaya komunikasi, tapi kita tuh tahu benar-benar tujuan hidup mereka gitu. Tujuan hidup mereka tuh apa? Oh ternyata Tazkia tuh pengen berdakwah ke orang lain. Oh tujuan masuk departemen mereka apa? Kesibukan mereka apa? Dan support apa yang bisa dibantu. Nah poin kedua makanya penting gue sampein. Contoh lagi ke Cynthia, yuk gue nyari tahu apa sih yang mereka harapkan. Oh ternyata jadwal mereka tuh kayak gini loh. Senin sampai Selasa gue kosong dari jam 8 sampai jam 3 dia bilang. Jadi gue ngaji ini. Ya, itu dijelasin sama dia. Dan gue nyari tahu, gue bertanya, gue nelpon, gue tanya langsung. Dan ini sebaiknya harus ada kalian satu periode loh bareng-bareng. Nah, dia tuh pengen ya biar staf ahli jalan, ghostingnya staf ahli adalah tugas HCM, dia pengen memperbaiki. Ya intinya ternyata mereka ada tujuan, dan disinilah dimana gue merangkum tujuan mereka agar mereka biar lebih oke lagi. Ini terkait poin saling mengenal tim. Terkait saling mengenal tim mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Waduh, gue ngomong kelamaan ya. Aman gak nih? Izin aja Bang. Silakan Dil. Kebetulan banget dari materi lo ini relate banget Bang sama yang gue terapin di SAF juga ya. Karena gue lebih ke pendekatan personal gitu. Emang kalau misalkan dari ngeliat tadi ya, apa terapan-terapan lo itu kan dalam banget Bang ya. Kalau misalkan kita itu lo kayak begitu tuh nerapinnya tuh
emang secara spontan gitu aja atau lu pelan-pelan bagaimana Bang sampai sedetail itu Oke, sampai siap. ini kehidupan pribadi gitu jatuhnya. Oke, siap. Thank you, Deal, untuk pertanyaannya. Kalau gue pribadi, karena gue senang, gue people development antusias. Gue suka sama manusia lah, kayak gitu. Sehingga gue inisiatif untuk hal itu, dan gue masuk ke organisasi yang emang geraknya ke arah situ. Dan bagi sebagian orang mungkin menganggapnya mengusik, tapi kalau misalnya niatnya baik dan gue sampaikan dengan cara baik, itu bukan mengusik bagi gue. Itu gimana caranya biar baik bareng-bareng. Dan gue ya, ya kalau yang belum tahu background gue tuh ISEF dulu. Background gue ISEF dan anggota saat itu ada 96 orang. Gak mungkin seorang Andi Bolkiah mengenal satu persatu semuanya gue teleponin. Enggak. Tapi yang gue lakuin, Deal, gue sebagai posisi PSDM waktu itu, gue cuman kenal anggota gue yang ini aja, yang HCM-nya aja, anggota departemen gue yang isinya 6 orang tadi. Dan gue tugasin mereka buat kenal anggota timnya, kayak persis gue ngegituin mereka, apa enggak? Jadi gue bukan one man show gue sendiri, tapi gue nyuruh mereka buat jalanin. Dan walaupun gak jalan 100%, tapi mereka jalanin kayak gitu. Mereka ngobrol, mereka nyari tahu. Jadi ketika mereka tahu, mereka saling memahami. Oh, ternyata nih orang ghosting gara-gara ada pekerjaannya, coy. Lu bayangin gue di ghosting selama beberapa bulan. Ya, ternyata pas gue tahu, oh ternyata dia ada sakit kayak gitu loh. Oh wajar kalau misalnya ini. Jadi intinya emang biar tahu, jangan sampai karena kita nggak tahu kita malah benci sama dia. Lu pengen di ghosting berbulan-bulan, pasti benci dong. Tapi ternyata pas gue nyari tahu, oh ternyata sakit. Gak mungkin dong gue benci karena sakit kayak gitu. Dan ini gue sampaikan makanya penting untuk mengenal tim. Dan caranya gimana, Dil? Jangan lu semua suruh anggota lu buat kenal, misalnya PSDM-nya buat kenal anggotanya, kadepnya buat kenal anggotanya, baru saling cerita. Oh ternyata tipenya Wardah kayak gini loh, oh dia tuh kayak gini. Dan bagus lagi kalau misalnya lu turun satu persatu sih, Dil, bisa mengenal anggota tim lo. Cuman kan menghabiskan energi, menghabiskan waktu, tapi I think gak ada yang sia-sia, bro. Gue sampai sekarang kalau misalnya nanya sama Tazkia, gimana dakwah lu, gila cuman kata kunci doang dakwah. Atau ketika Tazkia lagi down, kalau gue berpikir tuh Tazkia lagi down, pernah satu momen ya gue bilang, lu belum dakwah ya pekan ini ya. Jadi cuman satu kata yang dia ceritakan bisa gue pantik berkali-kali gitu. Dan inilah yang namanya saling mengenal tim. Kalau gue menganggapnya seperti itu gitu, brother. Ada yang nggak tersampaikan gak, Dil, yang lu pengen tanyain tadi tuh? Ya, apa ya Bang ya? Mungkin kalau ke gue ini sebenarnya gue juga kan kita kan ranahnya kan ke ilmuwan ya, program studi ya. Berarti kalau itu kan kita bukan yang secara apa namanya nggak terbuka sih kayak emang buat seluruh mahasiswa. Nanti kita hanya ke prodi. Jadi gue tuh gimana ngebangunnya aja itu menghilangkan ya. Kadang juga orang tuh masih berpikirnya buat lebih ke urusan pribadi ketimbang urusan organisasi gitu bang. Saya kayak emang ya gue ngertiin lah kabarnya buat orang-orang tuh ya emang ada segala macem apa urusan ini. Cuman Iya, biar kita tuh kadang kita buat menilai orang tuh susah bang. Misalnya kita itu nggak tahu psikologi persisnya itu orang gimana gitu kan. Atau emang dia orang yang pengennya kompakan bareng-bareng mulu so itu satu emang dia ibaratnya fokus ke ya udah menjalani gini-gini itu. Nah itu kan kita nggak bisa buat kayak gitu bang. Mereka sahabat itu ya. Apalagi ditambah lagi emang dengan terbatasnya jumlah orang gitu di apa namanya organisasi gitu. Itu paling buat menatanya itu gimana bang ya? Oh ya buat lebih oh ini. I see, I see, I see. Ya. Kalau kalau gue, Deal, lebih prefer eh, fokus sama yang bisa dikendalikan. Jangan fokus sama hal yang nggak bisa dikendalikan. Contoh, kita nggak bisa menekan orang untuk merespon sebaik-baiknya mengikuti organisasi. Benar nggak? Kita tuh nggak bisa ya udah mengatur respon orang tersebut, tapi kita bisa mempengaruhinya. Kita bisa mengendalikan respon kita. Caranya kayak gimana? Ya udah, kita kenal dia. Oh ternyata dia punya kesibukan ngajar nih, ngajar akuntansi di salah satu SMA.
sehingga dia tidak bisa terlalu fokus di dalam organisasi. Berarti kita ngeresponnya, oh cari jadwal, sesuaikan dengan dia. Ini udah bukan ranah lu lagi, tapi udah ranah kadip-kadip tuh, harusnya bisa mengkondisikan kayak gitu. Jadi kalau saran dari gua, tetap fokus aja. Yang penting lu punya tujuan jelas, terus tim lu dirasa oke, ya lu jalankan kayak gitu. Meskipun masih ada yang kadang maju mundur, kadang naik turun semangat buat organisasi kayak gitu. Yang penting fokus sama yang lu bisa kendalikan. Lu bisa kendalikan apa? Lu bisa netapin tujuan lu. Lu bisa kendalikan apa? Lu bisa kontrol kadep-kadep biar ngoptimalin yang namanya anggota tim. Nah, itu yang bisa lu kendalikan gitu. Nah, kalau misalnya respon mereka ada yang kayak gini kayak gitu, ya udahlah, kembali ke respon mereka. Tapi tetap kita berusaha memberikan yang terbaik. Pemimpin untuk melayani tapi bukan pelayan. Kayak gitu. Kita melayani mereka tapi kita bukan pelayan. Kayak gitu dia. Di enjoyin aja. Kayak gitu. Siap Bang, thank you Bang. Siap, aman. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait menetapkan tujuan sama saling mengenal tim? Atau sudah aman? Yang lain? Jadi pada denger gak ya? Takutnya pada nyambung gak sih? Aku nanya deh, nyambung gak sih? Kayaknya Sama juga ada pembahasan. mau hanya nggak bisa on mic ya. Tadi Oh kalau nggak gitu. salah. Oh gitu. Ya, Tapi yang lain pada nyambung kan ya? Nyambung di sini sama yang pengen gue sampaikannya. Aman Kak. Aman Aman, Kak. Kak. Oke, siap. Aman ya. Nah, takut ngomong tapi gak ini. Oke, aman kita Bang, aman. lanjut. Oke, sedikit lagi. Waktunya juga udah mau habis. Lanjut ke yang ketiga. Tadi menetapkan tujuan ya. Tujuannya harus smart. Terus saling mengenal tim. Nanti gue ngasih cara. Oh ya, saling mengenal tim CAPS. Nanti gimana ngomongnya? Yang hubungin gue kan si Siva. Gue tadi minta tolong. Nanti gue ngasih tahu lah cara CAPS lah kalau kalian tertarik. Nanti tanya aja sama Siva ya. Nanti gue jelasin ke Siva. Kayak gitu. Sama gue kasih tools-toolsnya ke Siva. Gue juga nggak bisa, semua nggak bisa. Waduh, bocor. Tidak, pokoknya nanti diajarin lah kayak gitu. Yang ketiga, cara mengoptimalkan rapat. Ini salah satu tornya, tapi gue singkat aja. Sebenarnya rapat itu kuncinya itu cuma dua, brother sister. Lu harus punya to-do list rapat. Yang kedua, lu harus disiplin waktu. Udah gitu aja. Disiplin waktu tuh kayak gimana? Ketika dibilang jam 8, ya jam 8 datang. Bukan jam 8 datang, jam 8 mulai. Datangnya itu 5 menit sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Itu yang disiplin waktu, brother. Gue bagian hire recruitment. Yang gue sampein ke setiap karyawan baru yang lewat jalur gue sampein kayak gini. Kalian harus disiplin waktu. Dan disiplin waktu bukan berarti kalian jam 8 masuk, tapi jam 8 kalian datang. Enggak, itu enggak disiplin. Itu tepat waktu. Yang disiplin waktu itu jam 8 kurang 10 kalian udah duduk di meja kalian, udah nyalain laptop, udah siap kerja. Itu disiplin waktu. Nah, itu yang cara mengoptimalkan rapat sebenarnya dua ini aja, teman-teman. Jadi kalau dibilang kalian harus punya to-do list rapat, yang kedua disiplin waktu. Disiplin waktu ketika datang jam rapat dibilang jam 9 kita mulai ya, bukan jam 9 baru ngirim link Zoom. Tapi jam 9 itu udah pada masuk, udah pada pemanasan ngobrol, baru masuk ke tank mulai. Dan itu alhamdulillah gue terapin waktu gue organisasi dulu kayak gitu. Dan contoh ngebuat to-do list, gue kasih contohnya. Dulu gue pas sampai sekarang gue ngebuat pencatatan rapi. Nih, ini dulu gue pertama kali sama anggota tim gue. Notulensi Kamis 12 Agustus 2021 dulu. Yang gue lakukan halaman pertama apa? Apa yang akan kita lakukan? Ini to-do list, brother sister. Gue ngasih tahu, oh kita tuh ini pertemuan perdana. Kita tuh pembahasan hari ini ada 5, gue ngasih tahu. Mau online, mau offline harus ada. Dan itu bukan hanya si kepala departemen yang tahu, tapi semuanya harus tahu. Dan bahkan gue ngebaca ya, sampai terakhir gue masih ada di SEBI, masih banyak juga kadep-kadep yang atau enggak ketua-ketua rapat yang ya udah duduk aja dulu baru nanti kita pikirin kita pengen ngomong apa. Itu nggak boleh. Jadi apa yang pengen kita bahas itu udah harus ada di dalam ya udah sebelum rapat itu dimulai. Dari ini gue nulis, oh kita pembahasan perkenalan, yang kedua gue ngasih gambaran HCM, yang ketiga gue ngasih tahu timeline terbaru, yang keempat gue ngasih fundamental, yang kelima gue ngasih pembagian job.
Langsung gue pembahasan pertama kita ngomongin perkenalan. Jadi kita rapat tuh optimal brother sister. Jadi optimalnya yaudah, yuk kita kenalan ya, namanya siapa, kelasnya apa, kesibukan apa, sama harapannya apa. Udah langsung kenalan. Oke, pembahasan pertama selesai, kita perkenalan udah. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu gambaran HCM. Gue jelasin ya gambaran HCM tuh, gue ngejelasin bla 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 gitu. Gue jelasin bla 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 bla. Udah. Baru pembahasan ketiga, gue ngomongin tentang timeline. Oke, gue udah nentuin timelinenya kayak gini. Ada yang mau di ini enggak kayak gitu. Dan ini harus bisa dijalankan nih sama teman-teman SAF. Ke gambar gak ya terkait optimalkan rapat. Jadi yang disebut optimalkan rapat, to-do list-nya itu harus ada teman-teman. To-do list itu harus ada dan ya itu yang dibahas. Dan kalau gua sama Mr. Doni itu dulu gua belajar, kalau lu pengen bahasa gampangnya apa ya? Kalau lu pengen rapatnya itu profesional, lu ngasih tahu kita rapat bukan dari jam 8 sampai selesai. Kita ngasih tahu dari jam 8 sampai jam 9 dan itu lu jalanin sesuai waktu. Itulah rapat yang optimal. Pembahasan ketiga terkait optimal rapat. Optimalkan rapat terkait ini ada yang mau ditanyakan gimana cara mau optimalkan rapat? Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Aman atau kalau udah aman bilang aja aman. Sesimpel itu soalnya. Pak MZ aman Pak? Bang. Aman. Aman ya? Oke. Jadi kalau dibilang kalau pengen optimalkan rapat kuncinya 2. Punya to-do list sama yang terakhir disiplin sama waktu. Kayak gitu. Dan ini harus bisa dijalanin. Apalagi contoh kayak daurah tadi. Wih, gue ngelihat rundown jam 13.00. Nah, itu harusnya dari tadi udah keren. Dibuka 10 menit sebelum, gue nggak tahu ya, gue tadi dikirim 9 menit sebelum acara dimulai. Wih, bagus nih. Mereka bisa ini. Nah, itu harus nge-startnya udah oke kayak gitu. Tinggal dijalanin ke depannya. Dan ini di dalam online maupun offline. Kayak gitu ya, harus optimal. Sama yang terakhir yang pengen gue sampaikan, di bagian TOR gue wajib harus ada namanya manajemen tim terkait optimalkan waktu. Gimana cara mengoptimalkan waktu. Hingga sampai saat ini gue hanya menggunakan satu metode teman-teman. Gimana cara gue mengoptimalkan waktu atau tulisannya sih biar pekerjaan itu tuntas dan tepat apalah itulah kayak gitu. Dan gua hanya menggunakan satu metode. Metode ini benar-benar metode simpel dan gua waktu itu gua nyesel banget gua kagak nyimak PPT-nya. Cuman gua nge-SS bagian doang. Jadi gua lupa nama pematerinya siapa dan pokoknya dia cuman ngasih simple tips aja gimana cara ngoptimalin waktu, yaitu ini dia ada 6 langkah. Dan ini kalau bisa bukan hanya di organisasi ya, di kehidupan kalian juga jalanin. Simple tipsnya cuma 6 langkah aja. Yang pertama, pelan-pelan. Pada sore hari, catatannya sore hari ya. Pada sore hari, tulislah 6 hal yang paling penting yang harus Anda kerjakan besok, lalu beri nomor urut berdasarkan prioritas kepentingannya. Itu dong. Catatannya sore hari. Pada sore hari, harus tulis 6 dan nggak boleh kurang dari 6, lebih nggak apa-apa, minimal 6. Langkah kedua, besok pagi mulailah pekerjaan nomor 1. Ingat, jangan beranjak ke nomor yang lain sampai pekerjaan tersebut selesai. Ketiga, kemudian lanjutkan pekerjaan nomor 2 dan jangan bergerak ke nomor berikutnya sampai pekerjaan tersebut selesai. Kemudian nomor 3 dan seterusnya dan sampai semuanya selesai. Terkait udahlah gue lanjutin dulu. Kalau misalnya udah, berikan tanda coretan jika pekerjaan tersebut sudah selesai. Dan catatan dari yang ngasih materi gue, ya jangan khawatir jika Anda hanya bisa menyelesaikan masalah nomor 1 dan 2 saja, karena keduanya merupakan yang paling penting, masukkan pekerjaan yang belum selesai pada rencana hari berikutnya. Jadi misalnya 1, 2 doang yang baru selesaiin, berarti 4, 5, 6 ini jadi prioritas di hari berikutnya ya gitu. Lakukan secara konsisten minimal 30 hari. Jika Anda merasa manfaat
perintahkan para posisi kunci bawahan anggota di perusahaan Anda untuk melakukannya. Ini waktu itu pada. Ini simple tipsnya. Kalau lu pengen yang namanya tadi optimalkan waktu. Gimana caranya? Jadi jalanin buat 6 to-do list setiap hari, mau di grup WhatsApp, belum mau di aplikasi, terserah. Kalau gue sendiri, gue tuh nulisnya di aplikasi, mau di buku juga boleh kayak gitu. Kalau gue sendiri, gue di aplikasi namanya Notion. Nah, ini gue jalanin. Bersihin kamar, gue tulis. Buat air hangat, hari ini. Kirim link interview untuk 3 security. Desain, gue nge-interview tadi 3 orang, 1, 2, 3. Ini gue selesaiin satu-satu. Sekarang udah Rosaf. Sampai 210. Udah, habis itu gue kelas. Gue kerjakan satu persatu tanpa dilompat. Kegambar gak? Dan ini yang gue jalanin. Nah, kegambar gak? Ini yang gue jalanin teman-teman. Dan kalau bisa teman-teman Saf juga kayak gitu. Ngejalanin daily-nya benar-benar kayak gitu. Jadi setiap siapa yang gue ingat ya. Dulu ada Nur Syakiyah dulu pernah nanya sama gue, Kak gimana sih Kak cara ngoptimalin waktu atau biar nggak nunda-nunda. Ya lu buat to-do list. To-do listnya gue cuma ngasih tahu nih, intinya lu jalanin, lu buat 6 di sore hari, besoknya lu kerjain. Lu buat 6 di sore hari, besoknya lu kerjain. Sesimpel itu. Seandainya, dan ini digunain lu dalam kehidupan kerja, lu dalam kehidupan daily hidup lu lah kayak gitu. Jadi lu gunain, ya insya Allah aman sih. Kayak gitu, karena gue sendiri yang menggunakannya, kenapa nggak tutup ya? Ya adalah intinya gitu. Gue sendiri yang menggunakannya sangat oke lah terhadap ini kayak gitu. Dan ini adalah gimana cara gue mengoptimalkan waktu dan mengoptimalkan sebuah pekerjaan. Terakhir, ini nggak apa-apa. Terakhir dari gue, respon yang kita berikan berdampak besar pada kehidupan kita. Semakin kita berlatih mendesainnya, semakin cepat kita berjalan menuju titik kesuksesan yang kita tuju. Maksudnya apa? Gue pengen ngasih tahu teman-teman, percuma kalau misalnya gue sampaikan nih semua cerita tadi, semua pengalaman yang gue iniin, kalau kita nggak ngerespon. Karena respon ini berdampak loh di dalam kehidupan kita. Ngeresponnya kayak gimana? Ngeresponnya kalau bisa ya dijalankan apa yang tadi gue sampaikan. Apalagi terkait optimalkan waktu. Buat aja 6 setiap sore selama 30 hari, insya Allah aman. Itu mungkin dari gua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan teman-teman. Iya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum gue balikin ke MC. Ada yang mau ditanyakan? Kamu mau bertanya? Iya, silakan Siti Rahmah. Oh ini yang tadi di Siti Rahmah, ini yang tadi nih, beda. Orang yang iya lanjut. Beda bang, itu Siti Ratna bang. Oh beda ya. Oh Beda. Ratna beda ya. Silakan. Gini Kak, kan setiap itu tuh untuk mengoptimalkan waktu itu harus ya dengan tadi. Nah, itu kan harus dengan konsisten ya Kak. Iya Nah, betul. terkadang udah dibuat kegiatannya apa aja dan nanti keterusannya itu suka kadang terlupakan gitu Kak. Jadi konsistennya tuh nggak terjalanin. Itu gimana Kak? Berarti dampaknya adalah terlupakan. Iya, jadi kayak karena ada suatu hal, jadi 2 hari itu terlupakan, jadi malas lagi gitu Kak. Iya. Paham. Kalau dibilang, aku juga seorang yang setiap interview pokoknya gue ngejawabnya aku seorang yang tidak konsisten kayak gitu. Karena ya banyak yang dilupakan. Cuman tadi kan catatan dari tips si bapak, nggak tahu bapak itu siapa. Bapak itu bilang ya itu ditulis, dan kalau misalnya udah dicoret berarti kan harusnya kalau misalnya kita udah tulis itu nggak terlupakan lah kayak gitu. Terus kalau misalnya dibilang terlupakannya buat ngisi di sore hari, ngisi harusnya setiap sore diisi. Seandainya kalian nggak bisa, lakukan di malam hari. Kalau nggak bisa juga, lakukan sebelum melakukan kegiatan di pagi hari. Kayak gitu aja. Itu benar-benar udah metode terpahit, tapi saran dari aku sore aja kayak gitu. Kenapa? Biar waktunya malam itu waktunya istirahat, waktunya pagi itu waktunya santai dulu. Ketika waktunya udah tank jam 8 atau jam 7 itu baru dijalankan kayak gitu. Cuman kalau sepahit-pahitnya, terus terang aku juga sampai sekarang masih suka kayak gitu. Sukanya malam
Atau kalau udah bablas kayak ya pokoknya udah bablas ya, sebelum memulai hari setengah jam aku gunain buat ngurutin prioritasku mana sih. Oh ternyata kayak tadi nih gue ditelepon sama CEO, ada hal yang fundamental loh, ini prioritas satu gitu. Nah itu yang didahulukan. Jadi yang pengen disampaikan, kalau misalnya takut terlupa, kalau terlupa apa listnya kan harus ditulis. Jadi insya Allah kalau misalnya udah ditulis nggak akan terlupa. Terus kalau misalnya terlupa nggak dikerjakan di sore hari, ya udah lakukan di malam hari. Kalau di malam hari nggak dilakukan, di besok pagi kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, seandainya aku juga pernah studi kasus ini apa ya, terlupa sama isinya kayak gitu. Ya udah, atau hari ini misalnya besok nih hari Minggu, gue nggak ada kerjaan. Nih gue kasih lihat to-do list gue hari ini gara-gara udah habis. Gue masukin yang terakhir nih adalah belum kelihatan. Gue nulis gue pengen ngopi. Itulah to-do list ya, ngopi di rumah Davi. Udah gitu aja. Atau misalnya ya udah to-do list sederhana aja, kalau misalnya besok hari Minggu, hari yang tidak ada kegiatan, ya udah to-do list gue biasanya cuman nyapu kamar. Ini kan kalau sekarang tulisnya bersihin kamar. Kalau gue udah bener-bener gak ada, biar dapat 6, gimana caranya? Gue detailin. Gue pertama nyapu kamar, yang kedua geprek kasur, yang ketiga nyepel lantai, yang keempat nonton anime, yang kelima sarapan, yang kayak gitu. Itu bener-bener. Dan kalau misalnya gue terlambat ngisi di Notion, karena gue malas buka aplikasi, ya udah gue nulis di WhatsApp. Intinya gue ngebuat setiap hari kayak gini. Kayak gitu, kegambar gak? Jadi gitu ya, kalau lupa harusnya dicatat enggak. Yang kedua tadi kalau nggak bisa sore ya malam, kalau nggak bisa malam pagi. Sampai terakhir ya kalau lu nggak ada kegiatan lu tulis aja daily lu. Nah kayak gitu lah, kan prioritas juga daily lu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau udah kegambar belum Siti Rahma untuk pertanyaannya? Udah Kak, alhamdulillah. Makasih Kak. Alhamdulillah, siap. Aman. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan. Siapa nih? Raihan Nafiul Milad. Nah, silakan. Kak, mau tanya Kak. Ini Siap. terkait optimalkan waktu ya Kak. Oke, siap. Di banyak tim bahkan hampir semuanya, nggak tahu ini di Indonesia apa di luar negeri juga, kalau udah tertanam di otak mereka untuk ngaret, itu gimana Kak cara untuk bahasanya untuk menghilangkannya gitu Kak? Maksudnya kan optimalkan waktu itu kan juga sangat penting Kak dalam rapat gitu. Iya. Jadi kayak udah karakteristiknya gitu ya, karakteristik Nah, orang Indonesia betul. gitu sebetulnya. Nah, Iya. Siap. Thank you buat pertanyaannya. Gue udah pernah dapat pertanyaan kayak gini. Thank you ya, siapa Raihan. Kalau dari gue ya, tadi gue tuh tipenya nggak mau fokus sama hal yang gue nggak bisa kendalikan. Kalau respon-respon orang gue nggak bisa kendalikan, gue kendalikan respon gue. Dan gue ngandaliin respon, gue bisa ngendaliin anggota-anggota gue. Gini ngomongnya. Gue mulai ngubah dari yang terkecil dulu aja. Misalnya anggota-anggota gue di HCM dulu ada 6 orang. Ya udah gue bilang, coy, gue tipenya tipe yang kalau misalnya jam 8 itu mulai, berarti jam 8 kurang 10 udah ready. Link pasti udah gue buka, link Zoom kayak gitu. Jadi gue ngasih perubahannya bukan hanya sekedar omongan, tapi gue ngasih percontohan kayak gitu. Dan gue ngejalanin sesuai yang gue bilang. Kalau gue jam 8, maka gue jam 8. Itu yang gue tekanin. Terus juga kalau dulu gue di ESFO juga pernah. Jadi kita mulai rapat jam 9 ya. Nah itu benar-benar ya udah gue nekanin ke setiap mereka yang gue kasih tahu, coy, gue jam 9 itu bukan datang ya, 9 itu mulai lu udah nge-letter L di Sebi. Jadi perintahnya tuh gue tekanin lagi kayak gitu. Jadi ya kendalikan yang bisa dikendalikan aja. Misalnya Rehan punya temen Pak MC, ya udah Pak MC dikasih tahu aja, coy, besok gue jam 3 ya. Jadi penekanannya dari itu. Dan jangan apa ya, jangan
bahasanya tuh jangan mengeneralisir, jangan eh, apa bahasanya mengeneralisir itu terlalu ini. Pukul Hmm, rata. apa ya? Pokoknya jangan jangan ya jangan mukul rata semua orang kayak gitu dan ya itu ya yang gue bilang ya. Itu aja yang gue pengen bilang. Fokus sama yang lu bisa kendalikan, lu datang tepat waktu, lu jadi percontohan. Yang kedua, bukan hanya lu datang tepat waktu, lu ngasih pengaruh ke orang-orang yang di sekitar lu, yang orang-orang punya punya power lah, yang lu punya power ketika lu ngomong, lu didengarkan, lu ngasih tahu datangnya tepat waktu, nah, kayak gitu. Terus ya udah tetap fokus di dalam jalur itu aja sambil ngebangun kebiasaan-kebiasaan. Dan harusnya deal lu sebagai kepala SAF, nah itu harus bisa tuh. Gimana ceritanya mindset mereka jam 8 itu mulai, bukan datang. Nah, kayak gitu. Jadi tanaman mindset, tapi pelan-pelan aja, walaupun ya rada-rada susah. Gitu sih, Pak Rehan. Gimana Pak Rehan? Aman nggak Pak? Siap. Jadi fokus Makasih sama yang banget lu bisa Bang Andi. kendalin ya. Oke, siap. Siap Bang. Aman. Aman, Oke, aman. makasih Bang. Siap. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau sudah aman? Aman? 5, 4, Aman. 3, oke aman, 2, 1. Oke, karena udah aman. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman untuk kesediaannya mendengarkan materi ini. Sedikit mengambil kesimpulan, merangkum. Teman-teman, gue nggak mau teman-teman SAF ini mendapatkan dampak buruk dari kegagalan tim. Seperti yang tadi gue bilang di awal. Sehingga gue pengennya tuh bukan lu dapat kegagalan tim, tapi lu berhasil mendapatkan keuntungan dengan lu bergabung dengan SAF. Entah lu literasi lu bertambah, entah lu kekeluargaan lu meningkat, jaringan lu, dan lain-lainnya. Dan caranya yang gue sarankan adalah manajemen tim kalian harus oke, teman-teman SAF. Dan manajemen tim ini tadi mulai dari perencanaan sampai evaluasi, orang-orangnya harus oke. Dan bukan hanya orang-orangnya oke, tujuannya juga harus jelas. Terus gimana caranya? Tadi gue mulainya dengan yang namanya menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu harus smart. Smartnya itu tadi dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan ada time-nya, ada waktunya kayak gitu. Sama setelah lu udah punya tujuannya jelas, anggota tim lu pada harus kuat. Gimana cara harus kuatnya? Ya lu saling kenal. Terutama Kadep harus tahu tujuan hidup. Kadep harus tahu kesibukan-kesibukan anggotanya. Dan bukan hanya Kadep yang tahu, sesama anggota juga harus tahu. Minimal CAPS-nya lah yang paling sederhana kayak gitu. Tipe-tipe gaya komunikasi mereka. Nanti kalau misalnya lu udah timnya, tujuan udah jelas, tim udah oke, tinggal jalaninnya nih, rapatnya harus juga oke. Gimana tadi caranya? 2 poin. Lu pada harus tepat waktu, yang kedua harus ada to-do list rapat. Yang terakhir poinnya terkait mengoptimalkan waktu. Caranya kayak gimana? Jalankan setiap sore 6 list aja. Setiap sore 6 list. Bukan buat orang lain, tapi buat diri lu sendiri. Bukan hanya tentang organisasi, tapi buat diri-diri kalian sendiri, yaitu 6 list tadi. Insya Allah kalau misalnya lu jalanin semuanya, semoga lah itu bentuk ikhtiar, semoga SAF bisa lebih baik lagi. Dan kembali lagi kalimat terakhir dari saya, change your response, change your class. Jadi kalau misalnya lu pengen berubah kelas lu, ingin level up, respon lu harus diubah, harus lebih keren lagi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Kak Andi. Warahmatullahi Baik, baik, dikembalikan ke MC, silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Andi yang telah menjelaskan materi kita pada siang hari ini yang luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Kak dari kami dan saya juga gitu. Dan selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Kakak Operator. Boleh Kak ditampilkan? Oke. Mau didokumentasi nggak nih Kak Operator boleh?
Screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3, sis. Oke. Oke, makasih Kak. Iya, terima kasih banyak teman-teman. Semoga SAF semakin lebih baik ya. Mungkin izin izin live dulu ya, teman-teman. Pulang. Iya, Kak. Yo, Bang. Oke, makasih siap. Kak. Kasih, Makasih, Yo, Kak. Terima kasih, yo. Bang. Banyak, Kak. Semangat, yo. Siap. Assalamualaikum. Siap. Salam. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selanjutnya pengisian ini ya, pengisian absen dulu. Yuk silakan absen. Link absennya silakan di spill. Nah, itu dia. Absen tuh guys, ayo. Jangan lupa diisi. Oke, kalau sudah absen, oh iya itu jangan lupa tugas resumnya untuk yang Iwan ke Kak Ali kirimnya, terus kalau yang Ahwat ke Kak Tio atau ke Sophia. Oke, selanjutnya dokumentasi ya teman-teman, silakan on cam yang bisa on cam dan tidak ada kendala jaringan atau semacamnya. Yo, Untuk on cam, on materinya iya cam. nanti materinya Nanti selalu di-share. dikasih sama Bang Andi. Nanti dimintain ya. Nanti di-share materinya aman-aman. Ayo boleh yuk. Yuk yang lain. Ada lagi nggak nih yang mau on Ayo on cam? cam. Kita on cam dari tadi nih. Mantap. Mari on cam mari. Ini kalau ada yang nggak nyimak rugi sih. Yuk, 1, 2, 3. Dapatnya jam berapa? Daurahnya ini lagi. Hiu. Ntar. Lanjut kakak. Operator. Yuk on cam. Yuk on cam yuk. Yuk, 1, 2, 3. Sampai Nanti kalau dapat kabarin ke Faiza aja ya, HP mati. Lagi. Yuk. Udah gaya nih dari tadi. Ini Bu OP-nya mana nih apa-apanya? bentar sinyal. Sinyal ngepur. Ada Bu. Ya, 1, 2, 3. Kasih Kaspa. Ya. Oke. Masih kah? Udah. Makasih ya. Nyengir mulu nih. Oke, terima kasih teman-teman. Ini dan jangan lupa nanti malam ada episode keduanya daurah kita ini, yaitu apa Dil? Ya boleh lah umumin lah Dil, aku nggak tahu apa. Malam jangan lupa ya guys ya, daurahnya lagi itu dari semua hima ya, dari gabungan kolaborasi PSDM dan BPHI gitu, wajib hadir ya. Ntar ada linknya lah, gimana ntar diatur sendiri dari PSDM boleh sampein ke grup. Ada absensi juga. Oke. Oke, Kak. Jangan lupa resume ya, pokoknya resume pasti nama semua. Tugas-tugasnya juga belum ditutup Siap. guys. Oke, terima kasih. Jeris. Saya selaku MC 1 dekade mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan keluar. Terima kasih guys, terima kasih. Ya boleh live guys. Oke, thank you.